sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Legislasi perkara 01 akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan berita acara. Berita acara sidang perdata niaga pada hari ini, Jumat, tanggal 14 Juni 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang perdata niaga dilaksanakan di Pengadilan UIN Salatiga dalam ruangan sidang yang dipimpin oleh Bapak Ketua Ahmad Rizky. Hadirlah penggugat Bapak Beni Sujono yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Bapak Hasan dari Kantor Hukum Hasan dan Rekan, PT Ayam Geprek Beni Sujono yang diwakilkan oleh Direktur Utamanya Bapak Beni Sujono. Tergugat Bapak Yansen Kurniawan yang diwakili oleh kuasa hukumnya Bapak Rahmat Santoso dari Kantor Hukum Santoso dan Mitra. Bapak Ruben Alsu yang diwakili oleh kuasa hukumnya Ibu Dini Cahya dari Kantor Hukum Cahya dan Rekan. PT Onsu Pangan Perkasa yang diwakili oleh Direktur Utamanya Bapak Yansen Kurniawan. Hakim Ketua membuka sidang dan menyampaikan agenda sidang hari ini, yaitu pembacaan jawaban tuntutan dari pihak tergugat. Pada sesi pembacaan jawaban tuntutan, kuasa hukum tergugat menyampaikan replik atas tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Mereka menegaskan argumen-argumen pembelaan tergugat terkait penggunaan merek dagang Ayam Geprek Bensu. Setelah itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan duplik atas jawaban tuntutan dari pihak tergugat. Kuasa hukum penggugat menjelaskan poin-poin duplik yang menyangkut klien pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kemudian, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempersembahkan bukti-bukti dan argumen tambahan guna mendukung klien masing-masing. Setelah seluruh bukti dan argumen telah disampaikan, Hakim Ketua menutup sidang dan menunda pengumuman putusan hingga waktu yang akan ditentukan. Demikianlah berita acara sidang perdata niaga ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diakhiri dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua. Salatiga, 14 Juni 2024. Sidang perkara perdata niaga Pengadilan Negeri UIN Salatiga HTNB yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa hak merek dagang nomor 01/2024/PN UIN Salatiga HTNB. Atas nama tergugat Ruben Onsu dinyatakan dan Yansen Kurniawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada masing-masing penasihat hukum, apakah saudara penggugat dan saudara tergugat sudah siap? Siap, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia.
Saudara tergugat 1, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Saudara tergugat 2, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Di sini Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Kepada kuasa hukum saudara Beni Sujono disilakan untuk membacakan gugatan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Beni Sujono akan membacakan surat gugatan kami. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, pada kesempatan ini kami selaku kuasa hukum dari Bapak Beni Sujono, pemilik PT Ayam Geprek Beni Sujono, akan membacakan tuntutan kami terhadap Bapak Yasin Kurniawan, pemilik PT Onsu Pangan Perkasa, dan Bapak Ruben Onsu selaku brand ambassador dari PT Onsu Pangan Perkasa, bahwa klien kami PT Ayam Geprek Beni Sujono adalah pemilik sah dari merek dagang Ayam Geprek Bensu yang telah dikenal luas oleh masyarakat sejak tahun 2017. Merek ini telah terdaftar secara resmi dan mendapat perlindungan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun, Bapak Yasin Kurniawan dan PT Onsu Pangan Perkasa dengan menggunakan saudara Ruben Onsu sebagai brand ambassador telah melakukan tindakan yang merugikan klien kami dengan menjiplak merek dagang Ayam Geprek Bensu untuk usaha mereka. Tindakan penjiplakan ini tidak hanya menimbulkan kebingungan di masyarakat, tetapi juga merugikan secara material dan imaterial bagi klien kami, PT Ayam Geprek Beni Sujono. Kami menuntut agar Majelis Hakim memutuskan bahwa Bapak Yasin Kurniawan dan PT Onsu Pangan Perkasa serta saudara Ruben Onsu harus 1. Menghentikan penggunaan merek Ayam Geprek Bensu dalam segala bentuk dan media. 2. Membayar ganti rugi kepada PT Ayam Geprek Beni Sujono sebesar 10 miliar rupiah atas kerugian material dan imaterial yang telah dialami. 3. Menarik semua produk dan materi promosi yang menggunakan merek Ayam Geprek Bensu dari peredaran. Kami siap untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung gugatan ini. Demikian tuntutan ini kami sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kepada penggugat, kepada saudara penasihat hukum dari saudara Ruben Samuel Onsu dan Yasin Kurniawan. Silakan untuk membacakan jawaban gugatan. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya selaku kuasa hukum dari klien saya, Bapak Yasin Kurniawan dan Bapak Ruben Samuel Onsu, akan membacakan jawaban dari gugatan klien kami. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, dalam kesempatan ini kami selaku kuasa hukum dari Bapak Yasin Kurniawan selaku pemilik PT Onsu Pangan Perkasa dan Bapak Ruben Onsu selaku brand ambassador PT Onsu Pangan Perkasa izin menyampaikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Bapak Beni Sujono selaku pemilik PT Ayam Geprek Beni Sujono. Pertama-tama, kami menolak seluruh tuduhan dan tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat. Kami menegaskan bahwa penggunaan merek Ayam Geprek Bensu oleh klien kami tidak melanggar merek dagang milik penggugat. Dikarenakan nama-nama dan merek yang berbeda. Kami ingin menekankan bahwa merek Ayam Geprek Bensu yang digunakan oleh klien kami memiliki ciri khas dan perbedaan yang jelas dari merek milik penggugat. Merek kami telah melalui proses registrasi dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DKJI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang membuktikan bahwa merek kami sah dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak penggugat. Yang kedua, menggunakan nama pribadi. Nama Bensu yang digunakan dalam merek dagang klien kami merupakan singkatan dari nama pribadi saudara Ruben Onsu yang telah dikenal luas oleh masyarakat sebelum penggunaan merek tersebut. Oleh karena itu, tidak ada unsur penjiplakan merek dagang yang disengaja untuk menyesatkan konsumen atau merugikan penggugat. Yang ketiga, tidak ada bukti kerugian. Pihak penggugat tidak dapat memberikan bukti bahwa penggugat merek Ayam Geprek Bensu oleh klien kami telah menyebabkan kerugian material maupun intermaterial. Justru klien kami telah berkontribusi dalam meningkatkan popularitas Ayam Geprek di kalangan masyarakat. Yang keempat, pengalaman publik. Masyarakat telah mengetahui dan mengakui bahwa Bensu merujuk pada saudara Ruben Onsu sehingga tidak ada kebingungan yang signifikan yang dapat merugikan penggugat. Dengan dasar-dasar tersebut, kami meminta Majelis Hakim
untuk 1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. 2. Menyatakan bahwa penggugat merek A yang geprek bensu oleh PT Onsu Pangan Perkasa dan saudara Ruben Onsu adalah sah dan tidak melanggar hukum. Yang ketiga, membebaskan klien kami dari kewajiban membayar ganti rugi yang dituntut oleh penggugat. Kami siap mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung pembelaan kami. Demikian jawaban dari kami atas gugatan ini. Terima kasih yang mulia. Kepada pihak penggugat adalah tanggapan atau pernyataan replik dari pihak saudara atas jawaban gugatan yang diberikan oleh pihak tergugat. Jika ada, dipersilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim, dalam menjawab tanggapan dari pihak tergugat, kami selaku kuasa hukum dari Bapak Beni Sujono, pemilik PT Ayam Geprek Beni Sujono, ingin menegaskan beberapa hal. 1. Kesamaan merek. Meskipun terdapat perbedaan dalam penulisan atau penekanan dalam merek dagang ayam geprek bensu yang digunakan oleh pihak tergugat, namun bagi masyarakat awam, hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan menyesatkan. Ini terutama karena asosiasi langsung dengan merek dagang yang telah dikenal luas, yaitu ayam geprek bensu milik klien kami. Penggunaan bensu yang merupakan singkatan dari nama Ruben Onsu dapat membuat masyarakat berasumsi bahwa ada keterkaitan atau asosiasi dengan merek dagang yang dikelola oleh klien kami. Kedua, kewajaran ganti rugi. Kami mempertimbangkan bahwa kerugian yang dialami oleh klien kami tidak hanya bersifat material, tetapi juga imaterial. Penjiplakan merek dagang dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap produk dan merek yang dimiliki oleh klien kami. Oleh karena itu, kami mempertahankan tuntutan ganti rugi sebesar 10 miliar rupiah yang telah diajukan sebelumnya. Ketiga, kewajiban penggugat untuk membuktikan kerugian. Kami siap untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi tambahan yang dapat membuktikan kerugian yang telah dialami oleh klien kami sebagai akibat dari tindakan penjiplakan merek dagang oleh pihak tergugat. Demikian replik kami atas tanggapan dari pihak tergugat. Kami mohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan argumen dan bukti yang telah kami sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Demikian. Terima kasih kepada pihak penggugat. Kepada pihak tergugat, ada tanggapan atau kritik atas tanggapan yang diberikan dari pihak penggugat. Jika ada, dipersilahkan. Baik Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, dalam merespon replik dari pihak penggugat, kami selaku kuasa hukum dari Bapak Yang Sen Kurniawan dan Bapak Ruben Onsu ingin memberikan klarifikasi tambahan. 1. Kesamaan merek. Kami tegaskan bahwa penggunaan merek ayam geprek bensu oleh klien kami tidak dimaksudkan untuk menyesatkan konsumen atau merugikan pihak penggugat. Kami memahami bahwa klien kami telah menggunakan merek ini dengan jelas dan transparan sebagai bagian dari merek dagang mereka sendiri, yang memiliki konsep dan identitas yang berbeda dengan merek penggugat. Kami akan membuktikan bahwa penggunaan merek tersebut tidak membingungkan atau menyesatkan masyarakat. Yang kedua, ganti rugi yang diminta. Kami menyoroti besarnya tuntutan ganti rugi sebesar 10 miliar rupiah yang diajukan oleh pihak penggugat. Kami akan membuktikan bahwa tuntutan tersebut tidak berdasarkan dan tidak proporsional dengan kerugian yang sebenarnya. Kami akan mengajukan bukti-bukti yang mendukung bahwa penggunaan merek dagang ayam geprek bensu oleh klien kami tidak menyebabkan kerugian sebesar yang dibutuhkan oleh pihak penggugat. Ketiga, kewajaran tindakan klien kami. Kami akan menunjukkan bahwa tindakan klien kami, PT Onsu Pangan Perkasa dan Bapak Ruben Onsu, adalah sah dan dilakukan dalam batas-batas hukum yang berlaku. Penggunaan merek dagang ayam geprek bensu dilakukan dengan itikat baik dan tidak bertujuan untuk menyalahi hukum atau merugikan pihak lain. Kami mohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan argumen dan bukti tambahan yang kami ajukan. Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, kuasa hukum Bapak Yang Sen Kurniawan dan Bapak Ruben Onsu. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih kepada masing-masing pihak. Agenda selanjutnya adalah pembuktian. Silakan kepada pihak menggugat untuk menghadirkan bukti-buktinya. Baik Yang Mulia, setelah pembacaan duplik dari kuasa hukum tergugat, kami selaku kuasa hukum dari Bapak Beni Sujono
pemilik PT Ayam Geprek Beni Sujono akan memperkenalkan beberapa bukti yang mendukung tuntutan kami terhadap tergugat Bapak Yansen Kurniawan dan Bapak Ruben Onsu. 1. Bukti kontrak kerja. Kami akan menunjukkan kontrak kerja antara PT Ayam Geprek Beni Sujono dan PT Onsu Pangan Perkasa yang menegaskan hak kepemilikan atas merek dagang ayam geprek Bensu yang dimiliki oleh klien kami. 2. Bukti registrasi merek dagang. Kami akan menyajikan bukti registrasi merek dagang ayam geprek Bensu yang telah sah terdaftar atas nama PT Ayam Geprek Beni Sujono sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. 3. Bukti penggunaan merek dagang. Kami akan memperlihatkan bukti-bukti penggunaan merek dagang ayam geprek Bensu oleh klien kami dalam operasional bisnisnya sejak tahun 2017. Yang keempat adalah bukti kerugian. Kami akan menunjukkan bukti-bukti yang menegaskan kerugian material dan imaterial yang telah diderita oleh klien kami akibat penciplakan merek dagang yang dilakukan oleh tergugat. Kami juga akan memanggil saksi-saksi yang akan memberikan keterangan tambahan untuk mendukung bukti-bukti yang telah kami perkenalkan. Demikian bukti-bukti yang kami ajukan dalam tahap pembuktian ini. Kami berharap agar majelis dapat memperhatikan dengan cermat setiap bukti dan keterangan yang kami sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kepada pihak menggugat. Selanjutnya, silakan untuk pihak tergugat dapat menghadirkan bukti-bukti ke dalam persidangan. Baik Yang Mulia Hakim Ketua Majelis Hakim yang Mulia, sebagai kuasa hukum dari Bapak Yansen Kurniawan dan Bapak Ruben Onsu, kami ingin menyampaikan bukti yang mendukung penjelasan kami dalam perkara ini. Yang pertama, bukti kontrak dan dokumen bisnis. Kami akan menunjukkan kontrak dan dokumen bisnis yang menegaskan dan legalitas penggunaan merek dagang ayam geprek Bensu oleh klien kami yang telah disepakati secara sah dan berdasarkan hukum. Yang kedua, pembuktian perbedaan konsep dan penulisan merek dagang. Kami akan membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam konsep penulisan merek dagang ayam geprek Bensu yang digunakan oleh klien kami dibandingkan dengan merek penggugat, sehingga tidak terjadi penjiplakan atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, bukti tidak adanya kerugian yang signifikan. Kami akan menyajikan bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan merek dagang oleh klien kami tidak menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pihak penggugat. Bisnis penggugat tetap berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh secara negatif oleh penggunaan merek dagang yang disengketakan. Yang keempat, kami akan memberikan bukti kesalahan interpretasi. Kami akan membuktikan bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak penggugat didasarkan pada kesalahan interpretasi dalam terhadap penggunaan merek dagang yang sah oleh klien kami. Dengan bukti-bukti yang kami ajukan, kami yakin bahwa klaim yang diajukan oleh pihak penggugat tidak memiliki dasar yang kuat dan seharusnya ditolak oleh majelis hakim. Demikianlah bukti-bukti yang kami sampaikan sebagai bagian dari pembelaan kami. Terima kasih atas perhatian dan pertimbangan yang diberikan. Hormat kami kuasa hukum Bapak Yansen Kurniawan dan Bapak Ruben Onsu. Baik, terima kasih kepada masing-masing pihak yang menghadirkan bukti-bukti ke dalam persidangan. Selanjutnya kesaksian dari pihak saksi kepada saksi dari penggugat. Silakan untuk menyampaikan kesaksiannya. Terima kasih Yang Mulia. Saya adalah seorang ahli dalam bidang pemasaran dan merek dagang dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Saya telah diminta oleh kuasa hukum penggugat untuk menganalisis dampak penggunaan merek ayam geprek Bensu oleh tergugat terhadap merek ayam geprek Beni Sujono. Berdasarkan analisis saya, penggunaan merek ayam geprek Bensu oleh PT Onsu Pangan Perkasa memiliki kesamaan yang signifikan dengan merek ayam geprek Beni Sujono. Kesamaan ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen, mengingat nama dan konsep yang sangat mirip. Saya telah melakukan survei terhadap konsumen di beberapa lokasi di Salatiga dan sekitarnya. Hasil survei menunjukkan bahwa 70% responden mengira ayam geprek Bensu adalah bagian dari ayam geprek Beni Sujono atau memiliki hubungan afiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa merek ayam geprek Bensu telah menguburkan identitas ayam geprek Beni Sujono di mata konsumen. Apakah Anda memiliki bukti lain untuk mendukung kesaksian Anda? Ya, Yang Mulia. Selain hasil survei, saya juga menyertakan bukti berupa laporan analisis pasar yang menunjukkan penurunan penjualan sebesar 30% pada gerai ayam geprek Beni Sujono.
Benar. Apakah Anda yakin bahwa kesamaan merek ini adalah penyebab utama kebingungan konsumen dan penurunan penjualan? Ya, Yang Mulia. Berdasarkan analisis data dan hasil survei, saya dapat menyimpulkan bahwa kesamaan merek ini adalah penyebab utama kebingungan konsumen dan berdampak negatif pada penjualan ayam geprek Ben Sujono. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Terima kasih kepada pihak saksi atas kesaksian Anda. Dengan ini kesaksian saksi pihak penggugat selesai disampaikan. Baik, sekarang kami akan mendengarkan kesaksian dari saksi pihak tergugat. Kepada saudara saksi, silakan menyampaikan kesaksian Anda. Terima kasih, Yang Mulia. Saya adalah seorang ahli dalam bidang hak kekayaan intelektual dan telah bekerja selama lebih dari 20 tahun di bidang ini. Saya telah diminta oleh kuasa hukum tergugat untuk meninjau proses pendaftaran merek ayam geprek Bensu dan memberikan pendapat profesional saya. Saya telah meneliti dokumen-dokumen terkait pendaftaran merek ini di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berdasarkan penelitian saya, proses pendaftaran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Merek ayam geprek Bensu telah melalui semua tahap pemeriksaan yang diperlukan tanpa ada keberatan dari pihak manapun. Selain itu, saya juga memeriksa adanya kemungkinan pelanggaran atau pemiripan dengan merek lain yang sudah ada. Dari hasil penelitian saya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa merek ini menjiplak atau melanggar hak kekayaan intelektual dari pihak lain, termasuk penggugat. Semua langkah yang diambil oleh PT Onsu Pangan Sekasa dalam pendaftaran merek ini telah sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Apakah Anda yakin bahwa merek ayam geprek Bensu tidak melanggar hak kekayaan intelektual dari pihak lain? Iya, Yang Mulia. Berdasarkan penelitian saya yang menyeluruh, saya dapat menyatakan dengan yakin bahwa merek ayam geprek Bensu tidak melanggar hak kekayaan intelektual dari pihak lain, termasuk penggugat. Proses pendaftarannya telah memenuhi semua persyaratan hukum. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh pihak penggugat kepada saksi? Tidak ada pertanyaan, Yang Mulia. Terima kasih, saudara saksi, atas kesaksian Anda. Dengan ini kesaksian saksi pihak tergugat selesai disampaikan. Selanjutnya, penyampaian dari saksi ahli. Kepada saksi ahli, saya persilahkan. Saya, Dr. Adinda Wijaya, dengan ini hadir sebagai ahli dalam bidang kekayaan intelektual yang telah dipanggil oleh kuasa hukum tergugat, Bapak Yansen Kurniawan dan Bapak Togan Onsu untuk memberikan keterangan dan pendapat ahli dalam kasus ini. Sebagai latar belakang, saya memiliki gelar dokter dalam hukum kekayaan intelektual dari Universitas Purnama dan telah bekerja dan telah bekerja sebagai praktisi dan pengajar di bidang ini selama lebih dari 10 tahun. Saya telah terlibat dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan merek dagang dan hak kekayaan intelektual lainnya. Dalam kasus ini, saya diminta untuk memberikan pendapat ahli mengenai 1. Kesesuaian penggunaan merek dagang ayam geprek Bensu dengan prinsip-prinsip merek dagang yang berlaku. 2. Kemungkinan adanya kebingungan atau kesalahpahaman konsumen terkait dengan penggunaan merek dagang tersebut. Ketiga, dampak dari penggunaan merek dagang terhadap pasar dan reputasi kedua belah pihak. Setelah melakukan analisis mendalam, saya ingin menyatakan bahwa penggunaan merek dagang ayam geprek Bensu oleh tergugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip merek dagang yang berlaku. Selain itu, saya tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa penggunaan merek tersebut menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen atau merugikan pihak penggugat. Demikianlah kesimpulan pendapat ahli yang dapat saya sampaikan. Saya siap menjawab pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim atau pihak-pihak yang bersengketa. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Baik, terima kasih atas penyampaian kesaksian Anda. Pada pihak penggugat, disilakan untuk membacakan kesimpulannya. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim. Dalam sidang yang telah berlangsung,
kami kuasa hukum dari Bapak Beni Sujono, pemilik PT Ayam Geprek Beni Sujono, telah menyajikan bukti-bukti dan argumen yang kuat untuk mendukung tuntutan kami terhadap tergugat yaitu Bapak Yansen Kurniawan dan juga Bapak Ruben Onsu. Berdasarkan bukti-bukti yang telah kami persembahkan, kami telah membuktikan bahwa penggunaan merek dagang Ayam Geprek Bensu oleh tergugat merupakan penjiplakan yang melanggar hak kekayaan intelektual milik klien kami. Kami juga telah menunjukkan bahwa penggunaan merek tersebut telah menyebabkan kerugian material dan imaterial yang signifikan bagi PT Ayam Geprek Beni Sujono. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan bahwa 1. Penggunaan merek dagang Ayam Geprek Bensu oleh tergugat merupakan tindakan penjiplakan yang melanggar hukum. 2. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada klien kami atas kerugian material dan imaterial yang telah dialami. 3. Menghentikan penggunaan merek dagang yang melanggar hak milik klien kami oleh tergugat. Kami yakin bahwa keputusan yang adil dan berdasarkan hukum akan diberikan oleh majelis hakim dalam perkara ini. Demikian kesimpulan yang dapat dari pihak penggugat sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan pertimbangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang disilakan kepada pihak tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya dalam sidang ini. Baik, terima kasih yang mulia. Yang mulia Hakim Ketua Majelis Hakim yang mulia, kami kuasa hukum dari Bapak Yansen Kurniawan dan Bapak Ruben Onsu selaku tergugat dalam perkara ini ingin menyampaikan kesimpulan kami berdasarkan bukti-bukti dan argumen yang telah kami persembahkan selama persidangan. Kami telah membuktikan bahwa penggunaan merek dagang Ayam Geprek Bensu tidaklah bertentangan dengan hukum. Kami telah menunjukkan bahwa merek yang digunakan oleh klien kami memiliki perbedaan yang mencolok dalam konsep, penulisan dan penggunaannya dibandingkan dengan merek milik tergugat. Selain itu, kami juga telah membuktikan bahwa penggunaan merek tersebut tidak menyebabkan kerugian yang signifikan bagi PT Ayam Geprek Beni Sujono. Bukti-bukti yang kami ajukan menunjukkan bahwa bisnis klien kami tetap berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh secara negatif oleh penggunaan merek dagang yang disengketakan. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan bahwa 1. Penggunaan merek dagang Ayam Geprek Bensu oleh klien kami tidak melanggar hukum. 2. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak penggugat tidak didasarkan dan harusnya ditolak. Yang ketiga, pihak penggugat tidak memiliki hak untuk melarang penggunaan merek dagang oleh klien kami. Kami berharap bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dengan seksama semua bukti dan argumen yang telah disampaikan dalam persidangan ini. Demikianlah kesimpulan dari pihak tergugat. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang diberikan. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat dan tergugat yang sudah menyampaikan kesimpulannya pada sidang ini. Selanjutnya kepada majelis hakim untuk memberikan pertimbangannya dan dilanjutkan dengan putusan oleh majelis hakim. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dan kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak, majelis hakim akan menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan penggunaan merek dagang. Berdasarkan bukti dokumenter dan kesaksian ahli dari kedua belah pihak, majelis hakim menilai bahwa terdapat kesamaan antara merek Ayam Geprek Bensu dan Ayam Geprek Beni Sujono yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Hasil survei yang diajukan oleh pihak penggugat menunjukkan adanya kebingungan konsumen yang signifikan yang mendukung klaim bahwa merek Ayam Geprek Bensu memiliki dampak negatif terhadap merek Ayam Geprek Beni Sujono. Yang kedua, terkait dengan proses pendaftaran merek, majelis hakim mencatat bahwa proses pendaftaran merek Ayam Geprek Bensu telah melalui prosedur yang sah dan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun, kesamaan yang signifikan antara kedua merek tetap menjadi perhatian utama. Yang ketiga, dampak ekonomi. Penurunan penjualan yang signifikan pada gerai Ayam Geprek Beni Sujono setelah munculnya Ayam Geprek Bensu menunjukkan bahwa ada dampak ekonomi yang nyata akibat kebingungan merek. Hal ini diperkuat oleh laporan analisis pasar yang diajukan oleh pihak penggugat. Yang keempat, hak kekayaan intelektual. Majelis hakim menilai bahwa hak kekayaan intelektual penggugat telah dilanggar oleh pihak penggugat melalui penggunaan merek yang serupa dan menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan dari pihak penggugat adalah beralasan dan patut dilakukan. Dengan ini, majelis hakim memutuskan untuk 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2.
menyatakan bahwa penggunaan merek ayam berbentuk oleh tergugat melanggar hak kekayaan intelektual penggugat. 3. Memerintahkan tergugat untuk menghentikan penggunaan merek ayam berbentuk. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 10 miliar rupiah, jumlah yang ditentukan berdasarkan kerugian yang terbukti. Demikian pertimbangan hukum dan keputusan majelis hakim tidak dinyatakan ditutup. Demikian sidang pada hari ini, sidang dinyatakan selesai.